juga di sini. Ya, jadi kita hama itu jangan dimusuhi, tapi dia saudara kita. Tapi bagaimana dia tidak membawa penyakit, kita lindungi juga gitu. Bagaimana tidak banyak nyamuk, kita lindungi juga. Kita bukan membunuh nyamuk, tapi kita mencegah jangan banyak nyamuk. Jika kita masuk ke rumah Bapak ini, kita tidak akan membayangkan bahwa di dalam seperti ini. Nah, Dari depan halaman rumah betul. Bapak ini, ya seperti tembok biasa begitu. Samping kiri sudah tembok tinggi, samping kanan juga sudah tembok tinggi gitu. Jadi kita tidak akan lihat bahwa di dalam rumah Bapak ini akan seperti ini penampakannya. Ada pohon, Nah, ada berbagai macam tanaman obat, iya, ini ada bonsai juga ya. ada bonsai. Jeruk ingkit, ya betul. Jadi Sejak kapan? Waduh, kalau ditanya sejak kapan, itu kalau saya katakan tadi, dari waktu saya di biara Kapusin, itu memang sejak tahun 2000, tahun 1978 ya, novisiat. Saya itu anak kota, masuk ke biara, saya itu ditugaskan untuk menanam sayur di Perapat. Nah, di biara Perapat, itu tanahnya kersing itu. Iya, ya. Disitulah saya belajar. Kami belajarnya dari Bruderan yang di Kabanjahe. Jadi saya itu mulainya situ. Saya mulai berternak, kemudian saya bagian parbadi katanya. Pelombu juga bantu-bantu. Kemudian disitulah saya mulai mencintai. Nah, setelah saya keluar ya, saya rasa bahwa rahmat Tuhan. Saya ini tidak ada apa-apanya. Bahwa Tuhan itu, ya tanah yang kersang ini saya berdoa. Tuhan bimbing saya. Selain saya melayani, peduli dengan pasien saya fisioterapis, mengobati orang, saya juga betul-betul mencintai alam. Maka mulai dari situ saya tanam. Ini batang-batang besar ya. Ada yang dibuang di atas. Itu yang dibuang dari karya kasih, pohon bougainville, saya buat bonsai. Bonsai ini seperti pohon besar ya. Di Parlitan katanya Siantar Tandu atau yang lain pohon-pohon besar. Saya sangat mencintai dan bunga matahari, pohon jambu. Jadi di sini kita merasa saya dekat dengan alam gitu. Pohon besar, ada kedondong, ada kunyit, ada rosella. Semua saya dulu suka, waktu saya suka itu ya ada di sini. Ada sambiloto, ada binahong, semuanya ada cabai, semua ada di sini. Jadi memang sejak kalau waktu keluar ya sejak 15 tahun lah. Kemudian sekarang semakin hari, kebetulan saya berhenti dari mengajar, berhenti juga saya lebih banyak fokus di pelayanan fisioterapi dan gereja. Saya lebih fokus juga di sini. Dan saya juga cintakan doa, dan saya rasa di sinilah saya rumah saya, dan ya Tuhan memberikan inspirasi. Burung-burung banyak datang di sini. Ini lihat juga serangga-serangga, lihat nih datang di apa di bunga matahari ini. Nah, ada serangga-serangga tahun-tahun dia datang. Mungkin kalau kita sederhanakan Pak, kita tidak bisa, karena saya bukan rumah di hutan begitu, jadi saya bawa hutan ke sini. Betul, gitu. mengutankan. Jadi saya merasa ya semua orang dipanggil kalau mau. Jadi saya merasa saya nggak tahu, pelan-pelan ini bukan biaya sekaligus, tapi pelan-pelan saya cicil, tidak mengganggu ekonomi keluarga. Tapi ya betul-betul ya syukurlah istri saya mendoakan dan mendukung juga, dan orang dekat juga mendukung. Yang Prata juga mendukung, itu sih ya pastor juga mendukung. Terima kasih Prata gitu. Dan ini ikan juga. Dan di dalam ini ada aquascape namanya, teratai, dan di sini ikan semua. Jadi saya seperti melihat ikan-ikan di sungai-sungai itu, atau di daerah kan kita bisa lihat ikan di gitu. danau gitu. Di danau, di parit-parit gitu. Betul. Saya masih ya otomatis ya. Saya merasa senang lah begitu. Ya, tapi saya nggak tahu, Tuhan memberikan kekuatan itu, bukan saya. Berarti rahmat Tuhan yang memberikan. Saya nggak tahu. Orang tahu kelemahan saya. Tapi orang yang dulu tidak rapi ya bisa rapi juga dengan pelan-pelan begitu. Karena Tuhan yang merapikannya. Karena mau ya Pak ya. Karena mau dibentuk oleh Tuhan gitu. Mau dan melaksanakannya. Mula-mula di atas itu, saya mengatakan pohon-pohon yang saya tanam di atas itu akan memberikan oksigen ke sebelah. Dan terasa pada waktu musim kemarau ini lebih dingin. Lebih sejuk ya, betul, lebih enak dia. Jadi memang saya rasa saya ikut ambil bagian lah, dan kita harus ikut ambil bagian untuk melestarikan alam ini yang kadang banyak asapnya dan sebagainya.
Kemudian saya tahu bangkai-bangkai itu kan ada misalnya kematian tikus itu. Ini tanaman ini percaya atau tidak katanya bisa menyerap racun. Oh, aromanya. Ini itu sansevieria. Jadi ada Sansevieria. tanaman-tanaman tertentu dia menyerap. Jadi betul-betul menghisap juga udara-udara yang kotor juga. Jadi memang untuk kita ya bersyukurlah. Jadi saya tidak bisa mengubah orang, tapi kita sendiri yang selalu sangat sayang dengan alam ini. Iya. Walaupun saya bukan ahli taman, tapi apa datang sendiri, terbentuk dia. Ini ubi, ini binahong, itu semuanya memang ya seperti hutan lah ini. Kemudian di dalam ini ada rumput-rumput, ranong semua, ada apa peperomia dan macam-macam untuk obat rematik, untuk obat asam urat, macam-macam. Saya suka rumput-rumput dari dulu. Ini juga ada yang disebut dengan Oh ya. ginseng Jawa ya, ginseng Jawa Ya kalau mau bisa dimakan. bisa betul Ya, dimakan juga. karena saya pernah makan juga itu sama tuh dengan Ya ini. sama betul, ini ginseng Jawa dan bunga-bunga ya. Makanya saya coba bentuk gitu. Ini laborator yang ini ruangan 3, di atas ada dan di bawah pun ada. Oke, mungkin kita lihat ke atas lagi. Ke atas lagi dan di bawah. Gini Pak, tadi sudah bercerita juga sejak kapan mulainya dan manfaatnya juga. Iya. Pastilah banyak tantangan selama Betul. 15 tahun ini. Betul. Ya kan? Boleh juga tantangan apa yang dihadapi baik internal maupun eksternal, dan bagaimana cara menghadapi tantangan itu sehingga sampai saat ini tetap bertahan, tetap konsisten gitu. Oke, tantangannya ya dari diri sendiri sebenarnya kan. Prioritas hidup itu. Kita kan juga ada tugas, saya dulu dosen, dan juga saya pernah pimpinan dari pendidikan. Kemudian saya sering keluar, ya pasti ini tantangan terbengkalai kan gitu. Kemudian saya tidak ada pembantu. Pernah dulu tahun 2008 sampai 13 ada pembantu. Ya, tapi Membantu sekarang ini ya? membantu juga dia bersih-bersihkan. Lama-lama saya sendiri. Jadi kebetulan saya memelihara tanaman seperti ini, pohon-pohon yang dari buang-buang saya tanam aja gitu. Kalau pulang dari kerja, misalnya saya keluar kota, ini tanaman kering. Kemudian ya ada ya yang nyiram. Kemudian anggota saya ya tantangannya ya kadang-kadang bisa mati tanaman ini kering, ada yang mati tuh. Ada beberapa pohon mati. Itu ada kering itu. Mati dia. Kita kan bukan di sini saja kan gitu. Jadi tantangannya adalah memang dari diri sendiri, bahwa kita banyak kali tugas yang lain. Jadi kadang lupa gitu. Kadang-kadang kita yang tidak ada waktu untuk Ya sebenarnya bukan lupa ya Pak, memang karena tidak tuntutan pekerjaan kita juga pekerjaan. Saya harus sebagai fisioterapis, kemudian saya harus mengajar dan sebagainya. Sehingga ya, tanamannya kadang-kadang kering. Beberapa hari kemarau dia langsung mati, apalagi di pot. Saya sudah 12 tahun juga, tapi dari besar, sekarang makin besar juga. Ini belum ditata, kalau ditata dia lebih bagus, karena harus percabangannya. Nah, inilah kelemahannya, ada lumut-lumut, nggak boleh pemain bonsai begini. Nah, sebenarnya, kalau bonsai nggak boleh, harus betul. Makanya itulah kadang-kadang ya, kalau mau cantik, ya harus ditarik semuanya. Kadang-kadang kita biarin, tapi kita sayang juga mati kan gitu. Begitulah tantangan. Kita kikis, kadang-kadang kita gunakan pakai belerang, pakai alamnya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya bertanya lagi karena penasaran ya. Nah iya. Penasaran Waduh, juga. hebat, Selama itu 15 tahun sudah menggeluti, sudah melakukan hal seperti itu. Pernah tidak ada yang mengajukan diri? Pak, saya mau dibimbing Bapak supaya seperti Bapak juga mencintai lingkungan dan lakukannya di rumah. Ada yang mau dan juga akhirnya suka bonsai. Kemudian memang mau tidak mau, apalagi zaman sekarang harus dihubungi juga dengan ekonomi. Bagaimana hobi itu nanti bisa menghasilkan juga rezeki, bukan menjadi kaya ya. Jadi memang saya pun nanti ini, seperti nanti lihat ikan, bisa menjadi bagaimana bisa penghasilan. Bonsai ini pun juga bisa menjadi penghasilan. Jadi memang mencintai alam sekaligus juga bisa meningkatkan ekonomi dapur kita. Ada orang saya bimbing juga. Jadi membuat bonsai, membuat tanaman aquascape, pelihara ikan. Jadi memang harus dihubungi dengan kesejahteraan juga.
Artinya tidak bisa hanya mencintai alam, tapi dapurnya kering. Jadi perlu juga. Kalau kita nggak mungkin hanya memamerkan orang supaya kita tanam pohon, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan dasar kita. Harus seimbang ya, harus Pak. seimbang begitulah. Hobi dengan kebutuhan. Betul. Dan sudah banyak juga ya. Banyak Sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar lah. Betul. Ya, sama-sama saling menginspirasi Betul. juga ya. Iya betul. Dengan, Ibu Silvi, benar. ya. Dengan lingkungan nih kata Bapak Betul. ini juga sudah lingkungan apa Bapak? Supaya sahabat GPS tahu juga Bapak ini. Saya lingkungan Santo Ignatius. Santo Ignatius. Saya kadangkala datang ke rumah mereka, ya masa COVID ini, ya salah satu yang menanam. Kemudian saya juga ya melihara ikan atau apa ini gitu ya. Kemudian sekarang kemarin tren ikan hias ya ikan hias gitu. Iya, sahabat GBIC Kabupaten Medan gitu ya. Bapak ini sudah bercerita sejak kapan tantangan pasti ada, sudah ada juga yang diajak gitu. Jadi sahabat GBIC Kabupaten Medan, jika ingin datang melihat bagaimana nih hobi-hobi Bapak ini, tanaman-tanamannya, Bapak ini sangat baik dan tidak pelit ilmu. Jadi silahkan datang, boleh Pak ya? Iya, tapi belajar. Saya bukan ahlinya, tapi saya pencinta alam dan juga bisa berbagi-bagi lah ya. Berbagi ilmu dan saling membagi. Ya. Yang paling guru utama kita ya Tuhan itu kan. Penciptanya, pencipta seluruh makhluk ciptaan. Dan kita diajak untuk bersahabat dengan semua alam semesta dan semua orang juga kan begitu. Iya. Kalau kita bisa seperti ini ceplukan ya. Saya benar-benar kemarin itu tertarik kali. Ceplukan ini katanya untuk antivirus corona juga diminum. Tanaman bentuk katal. Ini tanaman liar kan gitu. Banyak Ya, di kampung-kampung. di hutan-hutan ceplukan ini banyak. Nah, ini tapak darah lagi, tapak darah. Banyak lagi. Banyak. Kecuali untuk kanker katanya. Nah, saya nggak tahu, perlu bukti-bukti riset. Tapi memang ya, orang minta, saya kasih juga katanya membantu penyembuhan. Ada yang menyembuhkan. Memang harus ada bukti riset.